Aywa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Apa itu mubtada dan khobar? Mubtada adalah ism atau kata benda yang terletak di awal kalimat atau dalam jumlah ismiyah. Khobar adalah kata yang terletak setelah mubtada, fungsinya sebagai penjelas mubtada. Contoh, al-kursiyu fi ghurfatil istiqbali, yang artinya kursi itu di ruang tamu. Al-kursiyu sebagai mubtada, fi ghurfatil istiqbali sebagai khobar. Contoh mubtada dan khobar. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, al-baitu jamilun, yang artinya rumah itu indah. Al-baitu sebagai mubtada, khobarnya adalah jamilun. Yang kedua, al-ghurfatu wasi'atun, yang artinya kamar itu luas. Al-ghurfatu sebagai mubtada dan wasi'atun sebagai khobar. Yang ketiga, al-ghurfatu fil baiti, yang artinya kamar di dalam rumah. Al-ghurfatu sebagai mubtada, fil baiti sebagai khobar. Yang keempat, al-mindodatu sebagai mubtada dan khobar fi ghurfatil istiqbali. Dan terakhir, al-maktabu fi ghurfatil mudzakarati, yang artinya meja tulis di ruang belajar. Al-maktabu sebagai mubtada, fi ghurfatil mudzakarati sebagai khobar. Khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Khobar muqaddam adalah khobar yang diletakkan di awal kalimat. Sedangkan mubtada muakhar adalah mubtada yang diakhirkan. Contohnya, fi ghurfatil istiqbali kursiyun, yang artinya di ruang tamu ada kursi. Fi ghurfatil istiqbali sebagai khobar muqaddam, kursiyun sebagai mubtada muakhar. Contoh khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama, fil baiti ghurfatun, yang artinya di dalam rumah ada kamar. Fil baiti sebagai khobar muqaddam dan ghurfatun sebagai mubtada muakhar. Nah, selanjutnya perubahan mubtada dan khobar menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Al-qalamu al-maktabi, yang artinya pena itu di atas meja, menjadi alal maktabi qalamun, yang artinya di atas meja ada pena. Contoh lainnya, as-sabburatu alal jidari, yang artinya papan tulis itu di dinding, menjadi alal jidari sabburatun. Di dinding ada papan tulis. Contoh lainnya, ghurfatun naumi amama ghurfatil mudzakarati, yang artinya kamar tidur di depan ruang belajar, menjadi amama ghurfatil mudzakarati ghurfatun naumi, yang artinya di depan ruang belajar ada kamar tidur. Jadi ketika mubtada'nya berupa dua kata seperti ghurfatun naum, jika diubah menjadi khobar muqaddam tidak mengalami perubahan seperti contoh sebelumnya. Kita masuk ke dalam soal. Soal yang pertama, hawili at-tartib al-asli lil mubtada wal khobar ila khobarin muqaddam. Soal yang pertama, hawil at-tartib al-asli lil mubtada wal khobar ila khobarin muqaddam wa mubtada muakhar kama fil misal, yang artinya ubahlah mubtada dan khobar berikut ke pola khobar muqaddam, mubtada muakhar seperti dalam contoh. Al-misal, contohnya as-sariru fi ghurfatin naumi menjadi fi ghurfatin naumi sarir. Nomor pertama, al-hammamu fil baiti, jika kita ubah akan menjadi fil baiti hammamun. Nomor 2, al-kursiyu fi ghurfatil mudzakarati menjadi fi ghurfatil mudzakarati kursiyun. Nomor 3, al-qalamu alal maktabi menjadi
'alal maktabi qalamun. Soal nomor 4, as-sa'atu fawqal maktabi menjadi fawqal maktabi sa'atun. Dan yang terakhir, al-majallatu 'alal mindodati menjadi 'alal mindodati majallatun. Nah, kita masuk ke soal yang kedua. Hawilul khabarul muqaddam wal mubtada' mu'akhir ila tertib al-asli lil mubtada' wal khabar kama fil mithal. Artinya, ubahlah pola khobar muqaddam mubtada' mu'akhir ke pola mubtada' dan khobar seperti dalam contoh. Al-misal atau contohnya, fi ghurfatin naumi sarirun menjadi asariru fi ghurfatin naumi. Langsung kita masuk ke nomor pertama. Fi ghurfatil istiqbali arikatun menjadi al-arikatu fi ghurfatil istiqbali. Nomor 2, fi ghurfatil mudzakarati daftarun menjadi ad-daftaru fi ghurfatil mudzakarati. Soal yang nomor 3, alal mindodati zahriyatun menjadi az-zahriyatu alal mindodati. Nomor 4, fi ghurfatin naumi khizanatun menjadi al-khizanatu fi ghurfatin naumi. Yang terakhir, fawqal mindodati misbahun menjadi al-misbahu fawqal mindodati.